khususnya juga Bapak Ibu dari HKBP Cinere Jakarta. Kami ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Minggu ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan topik melayani dengan kasih. Mengurupi sian nasa haholongan. Dalam ibadah ini biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Mari kita puji Tuhan dengan buku ED nomor 125. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan menceraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpet, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dapat melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan,
dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini, epistel untuk minggu ini, yaitu pada 2 Tawari 9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Pada ayat yang ke-8 kita sama-sama mengucapkannya. Mari kita baca secara responsoria. Ketika Ratu Negeri Seba mendengarkan kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem, hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pernyataan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmat-Mu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orang-Mu dan berbahagialah para pegawai-Mu ini, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai Raja untuk Tuhan Allah-Mu. Karena Allah-Mu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau Raja atas mereka dan melakukan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melaksanakannya. Amin. Mari kita dengarkan puji-pujian dari KOR HKBP Cinere.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan puji-pujian dari seksi perempuan HKBP Bandung, nanti dilanjutkan dari HKBP Cinere.
Pujian kedua dari HKBP Cinere.
Shalom. Warta Jemaat Minggu ke-13 setelah Trinitatis tanggal 3 September 2023. Nomor 1, jadwal pertangyangan daerah. Rabu tanggal 6 September 2023. 1. Daerah 1 Riau Patra Komala, di rumah daerah Riau Patra Komala, sekaligus perpisahan dengan pendeta, alamat ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Kedua, daerah 3 Dago, di rumah keluarga Insinyur Pantas P. Hutapea, Ibu Ruslin TF Boru Gultom SH, alamat Jalan Simpang Pahlawan 1 nomor 7. 3. Daerah 4 Sarbuncip, di rumah keluarga Nyonya Hotma Duma Sibarani Boru Hutapea, sekaligus perpisahan dengan pendeta, alamat Jalan Dangder Indah 3 nomor 17. Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023. 1. Daerah 5 Malabar dan daerah 7 Pajajaran, di rumah keluarga Situa Nyonya Berliana Simanjuntak Boru Sihombing dan Nyonya Elperia Sitohang Boru Hutagalung, sekaligus perpisahan dengan pendeta. Alamat Ruang Serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Kedua, daerah 6 Bansel, di rumah keluarga Bapak Padupang Marpaung, Ibu Nurmawan Boru Ritonga, sekaligus perpisahan dengan pendeta. Alamat Jalan Babakan Tarogong nomor 522-196B. Nomor 2, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, Ibda Jonathan Reinhard Pakpahan, STRK MH, putra dari Bapak Kolonel CAJ Purnairawan Johnson Pakpahan, SOS MM, Ibu calon sintua Nancy Sari Dermawan Boru Huta Uruk SE, beralamat di Jalan Gudang Utara nomor 22, daerah 1 Riau Patra Komala, Jemaat HKBP Bandung Resort, Bandung Riau Marta Dinata. Dengan Dr. Risma Uli Boru Dalimunte, putri dari Bapak Jumintar Dalimunte SH, Ibu Murlan Boru Tambunan, beralamat di KP Sadang RT 004 RW 001 Desa Sukamantri Cianjur, Jemaat GKP Gereja Kristen Pasundan Cianjur. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 10.30 WIB di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Nomor 3, baptisan kudus. Hari Minggu yang akan datang tanggal 10 September 2023 pada kebaktian pukul 10 WIB akan diadakan baptisan kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anak untuk baptisan kudus, agar menghubungi sentua daerah masing-masing. Formulir pendaftaran dapat diambil di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan setelah selesai kebaktian atau di kantor gereja pada saat hari kerja. Bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya diadakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Nomor 4, kunjungan gerejawi. 1. Pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB hari ini, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari Kor Gabungan HKBP Cinere yang dipimpin oleh Pendeta Tulus Opusunggu MTH, Pendeta HKBP Resort Cinere. Mereka telah mempersembahkan puji-pujian melalui kor. Setelah kebaktian akan diadakan ramatama oleh pengurus seksi perempuan Huria. Majelis dan jemaat HKBP Bandung mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan pelayanannya. 2. Minggu yang akan datang tanggal 10 September 2023. A.
Pada kebaktian pukul 10 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Inahana AKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Pendeta Pansur Sijabat STH, Pendeta HKBP Resort Kalimantan Timur. B. Pada kebaktian pukul 15 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Panitia Kebaktian Pengucapan Syukur PMK Unpad. Nomor 5. SK Mutasi Pendeta HKBP. Berdasarkan SK Mutasi Pendeta HKBP, A. SK nomor 502 garing PDT garing SK garing 07 garing 2023, Pendeta Iswandi Mastoni Hasiolan Butar-Butar MTH dimutasi sebagai pimpinan jemaat ke HKBP Simarimbun Resort Siantar Sawah Distrik 5 Sumatera Timur. Khotbah terakhir Minggu 10 September 2023 sekaligus mengumpulkan persembahan melalui amplop yang akan disediakan sebagai tanda kasih kepada pendeta. B. SK nomor 515 garing PDT garing SK garing 07 garing 2023, Pendeta Jonaren Tarigan STH dimutasi sebagai pendeta fungsional HKBP Resort Purwakarta Distrik 18 Jabartendi. Khotbah terakhir Minggu 17 September 2023 sekaligus mengumpulkan persembahan melalui amplop yang akan disediakan sebagai tanda kasih kepada pendeta. Nomor 6, jadwal pelayanan dan acara-acara persiapan mutasi pendeta, penahbisan dan pemberangkatan pensiun Purnabakti Sintua. Jadwal pelayanan dan acara-acara perpisahan mutasi pendeta, penahbisan dan pemberangkatan pensiun Purnabakti Sintua dapat dibaca pada warta jemaat minggu ini. Nomor 7, rapat fungsionaris dengan seksi-seksi HKBP Bandung. Pada hari Senin 11 September 2023 pukul 17 WIB bertempat di gereja akan diadakan rapat koordinasi seluruh dewan dan seluruh seksi untuk melaksanakan evaluasi program 2023 dan penyusunan program 2024. Nomor 8, pertemuan pendeta dengan calon pelajar CD tahun ajaran 2023-2024 dan orang tua. Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 15 WIB bertempat di gereja akan diadakan pertemuan pendeta dengan calon pelajar CD tahun ajaran 2023-2024 dan orang tua. Diharapkan kepada calon pelajar CD yang telah mendaftar bersama dengan orang tuanya agar menghadiri pertemuan tersebut. Nomor 9, pelatihan vokal Punguan Ina Jumat. Punguan Ina Jumat gereja kita mengadakan pelatihan vokal Punguan Ina Jumat dilaksanakan setiap hari Kamis selama bulan September, yaitu tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 28 September 2023 pukul 15 sampai pukul 16 WIB bertempat di gereja. 10. Pendaftaran pelayanan song leader, musik dan multimedia. Pendaftaran pelayanan song leader, musik dan multimedia telah dibuka mulai minggu lalu tanggal 27 Agustus 2023. Pelayanan akan dimulai dengan musik, coaching klinik, dan multimedia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Seksi Musik Patricia Manik atau pada papan pengumuman gereja. Dilihat ada pengumumannya. Nomor 11, setelah selesai pembacaan warta jemaat ini, kita dengarkan penjelasan dari Naposo tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023-2024. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan memberkatin. Kepada Naposo kami persilakan. Shalom. Yang terhormat Amang Pendeta Tulus Husungguh dari HKBP Cinere dan jemaat dari HKBP Cinere, selamat datang. Yang kami kasihi
Amang Inang Parhalado HKBP Bandung Riau Marta Dinata, dan juga yang kami cintai seluruh jemaat HKBP Bandung Riau Marta Dinata yang hadir pada ibadah saat ini. Kami sebagai perwakilan dari Panitia Parheheon Naposo HKBP Bandung Riau Marta Dinata 2023 dengan penuh sukacita ingin mengajak para Naposo yang hadir pada ibadah siang hari ini untuk boleh sama-sama menghadiri dan berpartisipasi dalam acara PMB HKBP Bandung Riau Marta Dinata 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 September 2023. Open gate akan dimulai pada pukul 16 WIB. Acara PMB tahun ini terdiri dari ibadah ditambah pendalaman Alkitab. Tapi kita juga ada banyak mata acara seru lainnya seperti paduan suara, games, berhadiah, dan persembahan pujian, serta ada mata acara lainnya. Untuk memperjelas, pada akhir penjelasan ini akan ditampilkan video singkat terkait PMB 2023. Bagi abang, kakak, dan adik-adik yang tertarik untuk bergabung dapat menghubungi kontak person atau akun Instagram NHKBP Bandung Riau Marta Dinata. Atau juga bisa mengunjungi stand PMB yang sudah kami sediakan di depan, bisa dikunjungi setelah ibadah selesai. Sekian informasi yang boleh kami sampaikan. Semoga PMB Naposo dapat berjalan dengan lancar, melibatkan sebanyak-banyaknya pemuda-pemudi HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, dan yang terutama bisa menguatkan para mahasiswa baru yang datang ke Bandung untuk menjalani kehidupan perkuliahannya. Terima kasih. Shalom Horas. Mari kita puji Tuhan dengan buku ND 720 sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Mana diri apa
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebelum saya bacakan khotbah pada minggu saat ini, dan sebelum saya sampaikan salam dari kami yang datang dari Cinere melalui KOR gabungan, mungkin masih ada yang belum tahu ya. Ini sudah naik padita pusungkon narohana deh. Sekilas mahu babua satopkin. Tahun 1152 nga di martadina tahun padita fungsional 1152 jala Bidda Mahami siano tahun 1100 berarti siat 20 tahun nate 20 tahun inata buru girsang dope. Jadi amanginang dukon pidda au tahun 1130 siada keado peahum muse marjamita di HKBP Bandung Martadinata. Jadi bingung doa naking mamereng pergudungan tahun luar biasa, banyak sekali perubahan. Kata-kata hamido situat tapi di bilut parhobasan amang situa Darmawan Marpaung najului poso dope nasida HP sonari tong dope poso maul hutad alamar masker au mana julu mangagedai parmoding niamang situa Marpaung nahinan. Jadi adong dope potoni di nasi de patudu bah luar biasa. Dan terasa 24 tahun mahita dung marsirang. Jadi duksianon pidda mahami tu pematang siantar gabe pandita resort. Ono tahun mahami di siani pidda mamuse tu HKBP Tasik Malaya. 4 tahun mahami di Tasik Malaya, sian huria nasida gabe hubaima gabe resort. Duk padita resort, dung resort pidda maau muse tu Medan gabe dosen di Universitas HKBP Nomensen. Leleng ni onom tahun. Jala dung siani muse pidda mahami tu HKBP Menteng Jalan Jambu. 5 tahun di HKBP Jalan Jambu. Jala gabe pandita resort. Siani mahami pidda tu HKBP resort Cinere. Songoni magajang di pardalanani asai konroa utu sosonari. Kejolo markalilik-kaliling buti. Alani KOR gabungan mai tahe ante. Halai narohak kamanginang maradalan ni Tuhan pajupak kita molotung songono pecarana na pasti ba Tuhan tado na pasarhok kita di hari sadarion. Jadi songonima partina dan ngasa ada pahopu amanginang dihami aitolu masorang di antapani danaki kembar dungi sadana gebe opak masude saya dengan marhasotan saya ada dope namar hasotan saya ada ma pahopu dihami songonima sekilas perkenalan lama ate
udut ni pardalanan nami di HKBP Bandung Marta Dinata siak kami kor gabungan keluarga besar dohot sudi HKBP Cinere pasahaton tabe ma tuhita saluhuna alaniak kamanginang na poso bulung remaja nang peso masih jalangat dope hita nang masih jalangan ma alani sahak matabe siak kami sudi horas madihita saluhutna. Luar biasa do lasni rohakku di tikyo ala boy hita pacupang lebih luar biasa muselas ni rohakku ala dengkat do edeni kor gabungan nakingan tete sutuk salah mau sen rohakku do sepata ala yala dengkat do jala di padua honi do hamu marto pakate berarti na perjoloi hurang baga do horo alain narohaku imatadani lasni rohata jala om mahami nasian HKBP Cinere saya hujahai di wartawan bah ay gudak kiek kape tamu emuate tiap minggu molot sudedo tamu anon ngabangkrut tita ate jaya karena tertentu matamu hamu songok kami rupani baik songoni marah patujolo siak kami nuaeng sahak mahita tuhatani debata turpuk jamita nanaing sibigiota di bagasat tikion pujaha madihita sian 2 Korin dari 2 Korin pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan kita dengarkan bersama-sama. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ini sangat relevan untuk kita pergumulkan bersama pada saat ini, melayani dengan kasih. Kata yang singkat tapi penuh dengan makna, mangurupi sian nasa haholongon. Ada banyak orang dewasa ini yang melayani dengan motif-motif yang berbeda-beda. Dan inilah yang perlu kita lihat pada diri kita. Apakah motivasi kita melayani Tuhan? Firman yang singkat ini dalam tema ini mengajak kita semua untuk melihat motivasi yang sesungguhnya dari pelayanan kasih. Disebutkan harus dengan kasih.
sian nasa holong niroha tutuhani. Itulah motivasi kita dalam melayani. Alani, saya baca satu buku sederhana sesuai dengan tema ini, adalah tentang kaya dalam hal-hal berharga. Budang do halak mamora, alai bagus di hal-hal na berharga. Sangat na kontradiksi disebutullah ya. Kaya dalam hal-hal yang lain, tapi miskin dalam hal-hal yang berharga. HP sasitongna tumagod dohita mamora di hal-hal yang berharga. Alay nang mapogos sunian dia kana asik. Ate idora. Alani hamunak kamanginang, kita akan bahas satu kata yang menarik dalam teks kita hari ini, yang sangat-sangat sederhana. Disebutkan di sini tadi bahwa kita harus kaya dalam kemurahan hati. Kaya dalam kemurahan hati. Macai basa parholong. Semua lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, baik kor Paropuan Bandung, gabungan, intinya adalah jadilah pelayan kasih, melayani dengan cinta kasih. Alani hamunak kamang adorak so masuk kita tu tekson lebih jauh. Pernahkah Anda mendengarkan cerita tentang seorang gadis kecil? Seorang gadis kecil yang umurnya kira-kira 10 atau 11 tahun, yang berdiri di satu antrean sebuah dapur sup gratis di daerah miskin di sebuah kota. Jadi ini adalah pembagian sup gratis pada orang-orang yang miskin di sebuah kota. Gadis kecil yang berumur 10 tahun ini adalah orang yang terakhir dalam antrean yang sangat panjang pagi itu. Dia barisan yang terakhir. Banyak orang telah muncul pada pagi itu. Biasanya tidak sebanyak itu, tapi kok sekarang panjang sekali. Lebih dari yang biasanya. Para sukarelawan yang mempersiapkannya dan menyajikan makanan hari ini sadar bahwa makanan ini sudah hampir habis, padahal belum semua antrean mendapatkannya. Lalu mereka khawatir, bagaimana ini orang yang masih belum dapat ada, tapi makanan sudah mau habis. Khawatir mereka. Gadis kecil itu tidak peduli dan tidak menggubris persoalan yang terjadi saat itu. Perhatiannya hanya berpusat pada 3 anak kecil di seberang jalan sana, duduk dan menunggunya di bawah pohon yang besar untuk menantikan bubur gratis tersebut. 3 orang yang lebih kecil dari dia menunggunya. Gadis kecil itu melanjutkan menunggu dengan sabar. Dia tahu bahwa persiapan mungkin tidak cukup, tapi dia tunggu terus dengan sabar di dalam antrean hari itu. Tetapi ketika gilirannya tiba, yang tersisa tinggal sebuah pisang, habis bebuburi. Tanpa mengeluh, ia mengambil pisang itu dengan senang. Tersenyum dia dengan sebuah anggukan. Ia berterima kasih kepada para relawan, lalu menyeberangi jalan kembali kepada 3 orang
anak yang lebih kecil di seberang jalan? Apakah mereka saudara kandungnya, ataukah mereka teman-temannya? Kita tidak diberitahu dalam kisah ini. Tetapi yang kita tahu adalah apa yang telah gadis kecil ini lakukan untuk mereka bertiga. Dengan hati-hati ia mengupas pisang tersebut. Ia membagi menjadi 3 bagian yang sama besarnya. Ia berikan mereka sepotong demi sepotong. Lalu ia duduk di pinggir jalan bersama mereka. Yang dia makan apa? Dia makan kulit pisangnya. Omma di ibana, di nasing naima pisang nai. Ada seseorang yang memperhatikan mereka dengan seksama. Lalu dia berkata, ketika aku melihat apa yang telah dilakukan gadis kecil tersebut, aku melihat wajah Allah pada dia. Songoni madebata manarihok kita. Wajah Allah ada bagi mereka yang melayani dengan kasih. Amin. Bukan wajahnya. Cerita ini menyentuh tentang gadis kecil yang memberikan seluruh pisangnya. Mengingatkan kita kepada janda yang ada di bait suci, yang ketika Yesus melihat, dia memberikan persembahannya, katanya. Lalu Yesus berkomentar di Lukas pasal 12 ayat 21 bahwa gumudang do nanilioni ina nama baluon sianaka namorai. Walaupun dalam hitungan jumlah mungkin banyak, tapi apa yang dikatakan Yesus, dia lebih banyak memberi adalah melihat tingkat pengorbanannya, tingkat kerelaannya berkorban. Itu yang dilihat Tuhan, bukan apa yang Anda berikan, tapi seberapa Anda berkorban ketika memberi, melayani. Itulah yang terjadi pada teks kita hari ini. Hamuna kadongan nahi naholongan. Sangat jelas di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Korintus, juga kepada kita semua hari ini, akan pentingnya kaya dalam kemurahan hati. Mamora mahamu di roha na mangurupi, mamora mahamu di ulau na denggan, mamora mahamu di pabainan holong ni roha. Dang adong gunana talean anggo dang sian holong ni roha. Ada pesan yang penting dalam perikop kita. Kita semua dididik, diajarkan, merenungkan seberapa besar kemurahan hati kita melayani Tuhan melalui memberi cinta kasih kepada sesama manusia. Pesan ini penting disampaikan Paulus karena saat itu di Yerusalem telah terjadi kelaparan, terjadi kemiskinan, dan terjadi penderitaan akibat perang. Banyak di antara mereka telah jatuh ke dalam kemelaratan setelah memeluk kekristenan. Sotungdo alani akasi taunoni gabe murtad nasida madok aidukui hutto Jesusi bukan mai gudang ni persoalan.
Jangan-jangan di tengah-tengah kita juga setelah mangula audi huriai age betap bagudang do persoalan. Adong do songoni rohana. Dang nagabe laulam denggak kape. Dang nalau gabe murah hape mangido tutuhani. Dang nalau gabe tudenggan hape. Hape hukor bato madiriku hubelehon. Pertanyaan yang mendasar. Mana yang penting? Berkatnya atau pemberi berkatnya? Kalau tak alusi, pasti do si Leon pasu-pasui. Alana mulu si Leon pasu-pasui do. Pasti do gudang pasu-pasu si Leonon. Alai mulu pasu-pasu nai do dan si Leon pasu-pasui bohama hita. Selesai. Karena itu carilah Tuhan supaya kamu hidup. Walaupun Paulus adalah rasul orang bukan Yahudi, tetapi hatinya penuh dengan rasa kasihan dan rasa kepedulian yang tinggi pada orang-orang Yahudi yang telah beralih imannya kepada kekristenan. Dan ini adalah cara hidup jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka satu perasaan dalam suka dan duka. Mereka saling berbagi, saling memperhatikan. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2, bahkan mereka memberi dari apa yang dia punya untuk mereka yang membutuhkan. Itulah sesungguhnya penghayatan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Namun Paulus meminta mereka untuk bersikap baik, menggerakkan hati mereka, membantu orang-orang yang menderita dengan kemurahan hati, bukan dengan paksaan. Idoasa didokatan itu hatta. Perbuatlah yang baik, bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan. Untuk memotivasi kita jemaat Kristus melalui Korintus dalam membantu saudara-saudara seiman kita dimanapun, kalau ini konteksnya di Yerusalem, maka Paulus mengingatkan perbuatan baik yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Ido turpukonak ini berek kamu adong contoh upatuduhom matuhamu boha pangalahoni huria Makedonia. Rasul Paulus memanfaatkan keteladanan baik dari jemaat di Makedonia. Di Makedonia ini ada di situ jemaat Filipi, ada Tesalonika, ada Berea dan lain sebagainya di wilayah Makedonia. Nah, untuk memotivasi jemaat Korintus dengan orang Kristen di Akaya agar melakukan perbuatan yang sama kepada teman-teman mereka yang berada dalam kondisi yang sulit dalam kehidupan. Nah, inilah kalau kita sebut berdiakoni keluar. Jadi dakholan berdiakoni ke dalam. Iko mampu do hita mamereng di luaran. Gudang nai si urupat disi. Hamana buai bainon nami. Molo dihita nga adong tapa sudai holat dihita. Apa gunanya? Alani parcolo ta coba jo menghayati itu dirita. Kaya dalam kemurahan hati. Di dogma di ayat sada dot ayat 2 naking ku baca dalam Alkitab ini, saudara-saudara kami memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita bisa miskin dalam harta,
tapi jangan miskin juga dalam kemurahan. Kita harus punya satu tekad untuk saya boleh bermurah hati. Karena dalam Matius 5 Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan diberi kemurahan. Bermurah hati. Inilah yang menjadi poin penting dari perikop kita. Alayu pabotoh kami matuhamu kadongan asini rohani debatana ni leona tuhuria nani di Makedon atik pe di bagasan pangujunan dohot hapor sukon gudang nasida di horhon halalas ni rohana sumurungido sukot ni hapogosun nasida dohot habasaun nalumubi. Ada kontradiksi di sini. Mereka miskin tapi mau memberi. Molo di Portibionon bah ana saya botot do magona suaruk pe di mana baranion laho mangalean meredu suadong di mana Roma halak Batak ai si panggarod do nasongoni nin nama enggak seperti itu. Lihat tadi gadis kecil itu, dia bagi pisangnya bagi 3 karena 3 dia ambil kulitnya sama dia ikhlas, dia bersyukur kepada Tuhan melakukan itu. Lihat janda miskin itu diberi dari kemiskinannya untuk persembahannya, bukan sisa-sisa yang diberikan kepada persembahannya. Hamunak kamanginang, salah satu anugerah yang terbesar yang dikaruniakan Tuhan kepada jemaat Makedonia yang dibanggakan oleh Paulus adalah mereka walaupun miskin tapi kaya dalam kemurahan. Jadi ngikut jolo mamora iba asa bui mangaleon. Songonido nang nguluon di pelayanan. Ai ngabui bihamuramang situa te do tinang. Mada repot tiad do peau. Budak kiad do penanek si urusokku. Jolo agak tenang majo inna. Saya pinai mana tenangon berakiasau dunga ono 15 be danga dong betiki isi mana tenang Roma Tuhani di Joma imana tenang atong songonido nang aka di pelayanan yang lain ada talenta buat mereka tapi mereka tidak mau melayani, memberikan kepada Tuhan bagian dari apa yang mereka punya, padahal Tuhan memberikan itu untuk kita pakai menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dang ikut jolo mamura asa marsilelon asa unang adong halak madok ba inang syako ay gudeg kiek kuida pengeluaran banang na perlu tuhuriaon bang imadamang anggo hami setabi majo anggo taonon narupan dua pein solari nga singgip in na musiatong apa nak sunguni molo na marguar pilihan ikut bagian nina adong hidup itulah di tingkat itulah ada pengorbanan. Jadi Yesus pun memberikan kepada kita dengan berkorban demi keselamatan kita. Darahnya dikorbankan, Allah anaknya dikorbankan. Lalu kita pertanyaannya apa yang kita korbankan? Katanya adalah lebih berbahagia memberi dari menerima, kan begitu. Songoni dutahe mertua addo na mangalean sian nama calon. Kebahagiaan memberi itu apa? Itulah tadi. Karena semua dilakukan dalam kasih. Mau lihat ya Tuhan. Allah bui di luas soau berbagi. Karena besok siapa tahu saya tidak bisa berbagi lagi. Oleh karena itu saya bersyukur dan itulah tanda syukur saya kepada Tuhan. Jadi kemurahan hati harus kita latih. Melalui karunia pemberian Tuhan,
jemaat Makedonia bertumbuh menjadi orang-orang yang murah hati walau dalam kekurangan. Inilah iman yang tumbuh, iman yang hidup. Iman yang hidup harus berwujud kasih. Ai molo disada Korin 10 tolu kan holat tolu donahot ninna sada haporsiaon paduahon pakiri mondohot haholongon naubalga aha haholongon. Semua bisa, tapi kasih itulah yang paling besar, dan itu bisa dengan kata, bisa dengan sentuhan, tetapi terutama dengan perbuatan. Wujud daripada kasih inilah sebenarnya goal dari kekristenan kita. Itulah maka disebut kemurahan hati jemaat Makedonia tampak dari kerelaan mereka berbagi, bukan dari kecukupan melainkan dari kekurangan. Orang yang bermurah hati adalah orang yang berbahagia. Matius 5:7 tadi yang saya sampaikan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kemurahan hati adalah wujud dari iman yang hidup. Jeunak saya makatahi tahaporsiaon moloso adong do pabainan. Nasi Jakobus teh ai haporsiaon ipe namate deui moloso mardongan pabainan. Nah, jadi iman itu diukur dari seberapa dia peduli, berdiakoni, berkorban bagi Tuhan melalui anak-anak yang membutuhkan ini. Alani hamunak kamanginang di ayat 1 ayat 5. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh beroleh kasih karunia untuk ambil bagian, ambil bagian dalam berbuat kasih. Jadi sipata laos ni udak pe asadohot berpartisipasi, gudak kiado beralasan. Apalagi molon ipaite kerelaannya orasma. Namaol doi ya teh. Hape sebetulnya macai wuli molo didok auma amang sada. Ala adong dohu jalo siat debata talenta. Bang polanyan ikosai di igil. Termasuk di kepanitiaan, termasuk di hal-hal penyumbangan. Jemaat-jemaat yang lain di Makedonia mereka rela mengurangi jatah makannya untuk bisa memberi on lobi naido di leon ala suhabis nabe. Jangan seperti itu. Di ayat 1 ayat itu, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia kunjungi kamu dan menyelesaikan kasih sebagaimana telah dimulai. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami. Demikian jugalah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Saya ditekat ton Paulus dona terakhiron, kaya dalam kemurahan atau pelayanan kasih. Hamuna kadongan nahina holongan. Ada orang bernazar kepada Tuhan, berjanji. Molo lulus anakon, kuliah petuho, hamoleteon. Molo songonon, kuliah petuho, molo songonon, herana hurangan Tuhan ya teh. Hape hita dona hurangan. Kalau Tuhan melihat sikap seperti itu, dan lah kalau enggak dikasih, gimana? Karena paksa Tuhani rupanikum mengalet tuhita. Kalau enak pesongoni, tak paksa pe Tuhani, olo do mangaleon. Alai baga-bagami ikon guhamu itu konsekuensi. Nah, itulah yang disampaikan Paulus
kepada jemaat di Korintus, mamorado hamu dihapor siaun, mamorado dia ka holong nasing, mora dia arta, mora di dia. Ai Korintus itu adalah kota yang sangat kaya dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kemurahan hati. Alanido dipaingok manuaeng nak kita sudi. Milik ni Tuhan itu hitakan. Milik ni Tuhan itu dilihat tu hitakan. Alani mari kita berbuat kemurahan. Karena tidak semua seberuntung kita, menginang. Tidak semua sebesar apa yang kita terima diterima yang lain. Om manaidokna ikut saling berbagi supaya terjadi apa? Keseimbangan. Tektabura kalau nau mangan tulu hali, alai dong aku nanggo sehali pedang mangan. Konkretnya seperti apa? Ada saluran-saluran untuk membantu yang disediakan oleh organisasi-organisasi, baik organisasi sederhana, kecil, gereja, masyarakat dan lain sebagainya, untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus untuk melakukannya. Inilah yang disampaikan menjadi renungan kepada kita semua. HKBP Bandung Marta Dinata, dari dulu kita sudah diberkati Tuhan dengan berbagai macam berkat. Saya tahu itu dan saya sudah rasakan itu. Dan diakoni HKBP Marta Dinata juga berkembang sampai kemana-mana. Ini adalah pertumbuhan iman yang kuat. Kalau lagi ada dewan diakoni yang masih mengorganisir apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Itulah iman yang hidup. Alania kamanginang ikon kuat dohita dalam peristiwa pemberian kasih on. Ketika saya duduk dan berpikir-pikir sejenak tentang tema ini, melayani dengan kasih, mengurupi sian nasa haholongon, muncul satu pertanyaan di benak saya. Mengapa kita ingin melayani Tuhan? Wasa oloh wamang dotoina melayani Tuhan ini. Tentunya ada berbagai alasan sehingga kita memilih dan mau untuk melayani Tuhan atau menjadi seorang pelayan Tuhan. Jika pertanyaan itu diarahkan kepada diri kita, mengapa Anda mau ikut melayani? Pertama, karena kita ingin aktif di gereja atau di persekutuan, idora. Napa duahon karena ingin memanfaatkan talenta kita untuk pekerjaan Tuhan. Napa toluhom mungkin atau mungkin alasan lain memutuskan terlibat dalam satu pelayanan memang sangat mudah, tapi tidak mudah untuk tetap setia melayani Tuhan. Odok murado baru-baru naik madok dohok maau alai di pardalanan mudur ateh. Murado madok dohok maau dison alai dang diulahom manangaha. Gampang mengatakan ikut tapi susah untuk menjadi setia. Ini yang menjadi pergumulan kita. Sekali kita sudah putuskan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita untuk pelayanan. Untuk itulah sangat penting bagi kita jangan salah motivasi ikut dalam pelayanan. Benarkan motivasimu. Motivasi kita melayani adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau ucapan syukur kepada Tuhan berarti kita melayani dengan cinta kasih. Layanilah jemaat Tuhan, gereja Tuhan, apapun talentamu dengan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, tentu Allah pun akan melimpahi kita berkat untuk bisa kita
berlipat gandakan pelayanan-pelayanan kasih itu. Dakea hurangan akan aposoni debata napasahato dirina makobasi ulauni Tuhani, karena itu semua kita lakukan untuk Tuhan. Itu di Kolose tolu ayat 20 tolu. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dunia melihat apa yang kita lakukan, namun Allah melihat mengapa kita melakukannya. Di pasu-pasu Tuhan tamahita sudah kamanginang, digohi motivasi yang benar mahita mula, jalata patuduh homma bahwa kita adalah orang yang kaya dengan kemurahan hati. Amin. Martang yang mahita. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami pada siang hari ini. Begitu indah tema khotbah ini, melayani dengan kasih. Mengajak kami untuk merenungkan seberapa kami mengasihi Tuhan akan ditentukan oleh pelayanan kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami motivasi yang benar di dalam melakukan apapun, termasuk dalam membantu sesama kami. Janganlah kiranya kami membantu karena ada sesuatu yang kami inginkan. Janganlah kiranya kami melayani karena kami ingin diperhatikan, ingin dipuji, ingin terkenal. Semua itu tidak ada gunanya. Tapi kami melayani karena Tuhan baik. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami, agar kami selalu melayani dengan kasih. Mulia tema di losohami rosian HKBP Cinere, rombongan paduan suara gabungan. Kami juga hadir bukan karena wisata, tapi karena ingin melayani dengan kasih. Dari apa yang kami berikan, itulah persembahan kami bagi Tuhan, juga bagi jemaat HKBP Bandung Marta Dinata ini. Dari 2 lagu pujian dan khotbah ini, inilah yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi bekal dalam menjalani kehidupan, menguatkan kami, memotivasi untuk sama-sama melayani Tuhan. Berkati jugalah jemaat-Mu HKBP Bandung Marta Dinata ini di dalam pelayanannya yang semakin berat dan semakin besar melalui pimpinan Bapak Pendeta Resort, pendeta fungsional, dan para halado, dan juga seksi-seksi dan dewan-dewan. Kiranya mereka bertumbuh dalam kemurahan hati yang lebih hebat lagi dari apa yang telah rasakan selama ini. Berkati juga gabungan HKBP Cinere untuk semakin giat melayani Tuhan dengan motivasi karena rasa syukur atas kebaikan Tuhan, maka kami patut memuliakan Tuhan lewat lagu-lagu pujian, lewat perbuatan baik dan kemurahan hati kami terhadap sesama. Saling menolong, saling membantu, karena itulah pesan dari Tuhan. Saat ini juga kami teringat akan seluruh anggota jemaat, baik HKBP Cinere maupun HKBP Bandung Marta Dinata yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Tolong Tuhan sembuhkan, jamah mereka agar segera pulih dan dapat berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah dan persekutuan kami. Berkati juga anak-anak jemaat-Mu yang dalam pendidikan, supaya mereka menjadi anak-anak yang berhikmat, anak yang cerdas, kelak menjadi anak yang berguna, anak yang bermurah hati di dalam Tuhan. Demikian juga berkati anak-anak jemaat-Mu yang belum mendapatkan jodohnya, agar mereka menemukan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan jalan buat anak-anak kami agar mereka segera menemukan menjadi teman hidupnya. Dan ada juga keluarga jemaat kami yang sudah menikah tapi belum mendapatkan anak atau keturunan. Ya Tuhan, sungguh kami rindu untuk mereka boleh menerima momongan sebagaimana Tuhan karuniakan kepada keluarga yang lain.
Demikian juga pekerjaan anak-anak Tuhan di jemaatmu ini, dimanapun kami berada, sesuai dengan talenta. Biarlah Tuhan semakin memberkati dan memuluskan jalan-jalan kami untuk meraih harapan dan kerinduan kami semua. Kami juga doakan jemaatmu yang berulang tahun karena pernikahan juga dan kelahiran, dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan berkati dan tambah-tambahkan kasih karuniamu kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati gerejamu HKBP Marta Dinata ini untuk tetap terbuka atas kedatangan orang-orang yang rindu beribadah, sekaligus sempurnakan kebutuhan di gerejamu ini untuk mereka bisa melayani dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan dengarkan apalah doa-doa kami yang kurang sempurna ini, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende 650 dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Terjun
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.